Israel mungkin baru saja menggambar ulang peta geopolitik Timur Tengah. Tetapi dampaknya bisa membentuk kembali dunia. Dalam pertunjukan menakjubkan dari ketepatan militer, ia melaksanakan apa yang mungkin jadi operasi paling berani sejak badai gurun. Namun, apakah hal tersebut berhasil menghentikan ambisi nuklir Iran masih jadi pertanyaan yang cuma bisa dijawab sama waktu. Israel menyerang dengan keras. Serangan ini menghancurkan infrastruktur militer dan kepemimpinan Iran dalam hitungan jam. Dan sekarang, jalan di depan mengarah ke satu kesimpulan yang gak bisa dihindari dan jauh lebih mengerikan. Beginilah cara Israel menyerang situs nuklir Iran. Baru lewat tengah malam di Teheran dan sebagian besar kota masih tidur. Tapi, sekelompok agen elit Mossad udah melek dari tadi. Mereka bagian dari pasukan rahasia Israel. Agen-agen yang masuk ke Iran lebih dari setahun lalu dan hidup pakai identitas palsu sejak saat itu. Misi utama mereka, nyiapin hal yang gak terpikirkan. Operasi militer buat menghentikan Iran dapetin senjata nuklir. Ancaman Iran yang terus-menerus ke Israel bikin ketegangan makin tinggi di kawasan. Ini mendorong negara adik kuasa yang hampir jadi kekuatan utama di sana buat bersatu melawan ambisi nuklirnya. Makanya, bisa aja ada pihak lain yang diam-diam main peran di operasi yang bakal segera mulai. Sebuah operasi yang bakal meledak dalam aksi di jam-jam gelap malam di Teheran. Tapi jangan harap ada yang ngaku. Agen Mossad dan anggota intelijen militer plus pasukan khusus Israel udah nyelundupin komponen drone dan printer 3D. Itu dipakai buat rakit armada kecil yang bisa ngawasin dan nyerang secara presisi. Dan itu semua dibangun di rumah pinggiran Teheran. Operasi ini mirip banget sama serangan mendadak Ukraina ke ladang pembom Rusia. Itu bikin muncul spekulasi kalau dua negara ini mungkin diam-diam kerjasama buat persiapan mereka masing-masing. Soalnya, kalau ngomongin perang drone, Ukraina itu salah satu pemain paling jago di dunia. Waktu tuh penting banget. Agen-agen di Teheran harus nyerang bareng sama pasukan khusus yang udah disebar di Iran. Kemungkinan besar, mereka lolos dari deteksi lewat helikopter yang masuk dengan ketinggian rendah banget. Ini mirip taktik Israel pas nyerang fasilitas rudal di Suriah yang dijaga sama proksi Iran. Tapi bisa juga mereka udah nyusup ke Iran beberapa minggu terakhir, nyamar diri warga lokal sambil nyembunyiin senjata ringan dan peluru kendali portabel. Sistem portabel ini biasanya dioperasiin 2 orang. Kemampuannya setara sama beberapa drone. Jarak jangkaunya bisa lebih dari 20 km. Dan bisa dikendaliin jarak jauh sama operator. Rudal ini bisa diarahkan ke target yang nilainya tinggi. Kemampuan ini penting banget. Soalnya, tim pasukan khusus harus pasang posisi penembakan dari jauh. Idealnya di tempat yang gak kelihatan sama orang iseng atau pasukan keamanan. Tim infiltrasi Israel punya 3 misi. Pertama, mereka harus ngilangin radar pertahanan udara dan batah rudal Iran. Ini buat buka jalan bagi serangan udara. Kedua, mereka harus nyerang peluncur rudal bergerak yang biasa dipakai Iran buat serangan balasan. Iran punya sekitar 130 peluncur, tapi hampir 1000 rudal yang bisa nyerang Israel. Itu bikin kemacetan serius. Biar pertahanan rudal Iran sukses, mereka harus bikin kemacetan itu sepadat mungkin. Setiap peluncur yang dihancurin bakal ngurangin kecepatan balasan mereka dan juga ngebatasin berapa banyak rudal yang bisa ditembak per sekali serang. Iran emang bisa pakai fasilitas di darat buat nembakin rudal, tapi tempat itu umur pakainya pendek kalau angkatan udara Iran gak bisa jagain langit dari jet Israel. Angkatan udara Iran udah lama dianggap ketinggalan zaman. Bahkan di negaranya sendiri, kayaknya orang-orang juga nggak yakin mereka bisa saingan sama angkatan udara modern Israel. Target ketiga juga penting banget, bahkan mungkin lebih penting dari 2 lainnya. Tim pembunuh khusus pakai rudal dan drone buat nyerang pimpinan militer senior Iran. Tujuannya, lumpuhin militer Iran dengan motong rantai komandonya. Ini bakal bikin langit makin terbuka buat pesawat Israel. Bahkan, termasuk helikopter yang nyusup bawa lebih banyak pasukan. Di jam 0, serangan yang bakal nentuin nasib Timur Tengah dimulai. Semua agen Israel bergerak bareng-bareng.
dari rumah persembunyian di pinggiran Teheran, drone quadcopter diluncurin lewat atap dan jendela. Walaupun drone itu dikendaliin dari jauh kayak Tel Aviv, tim keamanan di tempat punya satu tugas utama: nahan respon cepat dari Iran. Kalau ada tetangga yang lapor soal aktivitas aneh, tugas mereka adalah nahan pasukan keamanan cukup lama biar semua drone bisa diluncurin. Drone itu terbang beberapa kilometer ke lokasi pertahanan udara Iran dan ngancurin peluru rudal di situ. Di seluruh bagian jantung dan barat Iran, serangan serupa juga terjadi. Serangan ini membentuk koridor dari Teheran sampai ke perbatasan Iran-Irak. Pesawat perang elektronik Israel juga nyerang, bareng F-35 yang nembakin rudal anti radiasi super cepat. Pesawat EW bikin bingung jaringan pertahanan udara Iran. Mereka munculin target palsu dan nilangin target nyata. Radar yang kebingungan makin bikin sistem pertahanan Iran kacau. Sementara itu, F-35 nembakin HARMS buat ngancurin radar yang belum dilumpuhin drone. Kecepatan dan skala serangan ini mencurigakan, sampai bikin orang berspekulasi kalau ada keterlibatan pesawat atau teknologi rahasia dari Amerika. Apapun itu, koridor ruang udara aman udah kebuka sampai ke jantung Teheran. Bahkan, pesawat generasi keempat yang gak siluman sekarang bisa terbang di sana. Bersamaan, tim pemburu-pembunuh nembakin peluru kendali ke target mereka. Targetnya adalah peluncur rudal bergerak. Penting buat Iran kalau mau serang balik pakai rudal balistik. Rudal berpemandu ini lincah, bahkan bisa nyerang peluncur yang lagi ada di kota padat kayak Teheran. Serangan itu benar-benar mengejutkan. Puluhan peluncur hancur. Kru rudalnya bingung nyari perintah, tapi nggak ada yang datang. Soalnya, tahap ketiga dari serangan pembuka Israel lagi berlangsung. Agen Mossad dan tim pembunuh udah bergerak buat ngejar pimpinan senior Iran. Selama bertahun-tahun, mereka udah ngumpulin data soal pejabat tinggi militer dan ilmuwan nuklir Iran. Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, tewas kena rudal. Hussein Salami, Panglima tertinggi Garda Revolusi, juga tewas, kemungkinan diserang drone. Satu persatu, para pemimpin Iran tewas, di rumah, di jalan, atau di kantor. Intel Israel diduga berhasil membus sistem komunikasi Iran. Dari situ, mereka atur pertemuan para pemimpin tinggi Iran, dan waktu pertemuan itu disesuaikan dengan jadwal serangan. Jet tempur F-35 Israel ngejatuhin bom berkomando di lokasi pertemuan itu. Dalam hitungan detik, bangunan itu hancur, bareng sebagian besar struktur komando Iran. Serangannya dahsyat, efisien, dan terarah banget. Tujuannya jelas, hancurin infrastruktur penting, kobarkan semangat anti-resim, dan dorong perubahan resim. 5 menit pertama serangan, Israel udah nyebrang batas. Gak ada jalan mundur lagi. Skala dan efektivitas serangan ini cukup buat mengubah persepsi kekuatan di kawasan. Kepercayaan Iran atas kemampuannya buat ngadepin Israel atau AS sekarang hancur. Pemimpin Iran sekarang tahu, satu-satunya cara buat pertahanin rezim mereka ya punya senjata nuklir. Kekuatan militer konvensional gagal, rudal balistik gagal. Sejak awal operasi mereka paham, kalau mau selamat dalam jangka panjang, mereka harus punya senjata nuklir. Itu satu-satunya cara buat lindungin diri dari kemungkinan invasi AS. Pemimpin Israel juga tahu itu. Pernyataan dari pejabat Iran yang selama bertahun-tahun ngajak perang bikin Tel Aviv yakin Iran yang bersenjata nuklir itu risiko yang nggak bisa diterima. Jadi mereka harus terusin operasi. Karena pertahanan udara Iran udah dihancurin, buta, atau lumpuh, sekarang F-16 dan F-15 Israel mulai nyerang. F-16 Israel udah dimodifikasi, punya tangki bahan bakar ekstra besar. Ini bikin mereka bisa terbang jauh ke dalam Iran.
Operasi ini cuma dibatasin sama jumlah tanker pengisi bahan bakar Israel yang terbatas, cuma 7 atau 8. Ini juga bikin muncul spekulasi, jangan-jangan tanker AS yang bantuin. Sekitar 200 pesawat Israel ikut gelombang serangan pertama. Mereka nyerang lebih dari 100 target darat, dari peluncur rudal, radar, fasilitas militer sampai lapangan udara. Serangan ini makin bikin militer Iran lumpuh. Tapi yang paling penting adalah target fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Isfahan. Fasilitas lain juga diserang. Tapi Israel punya satu masalah besar. Ada satu fasilitas, mungkin yang paling penting, yang gak bisa dihancurin. Dan satu-satunya negara yang punya senjata buat itu adalah Amerika. Pabrik Fordo terkubur lebih dari 79 meter di dalam gunung. Dirancang buat tahan serangan kayak gini. Israel akhirnya nyerang pembangkit listrik di dekat situ. Sentrifus yang ngatur pengayaan uranium di bawah tanah itu sensitif banget. Gangguan listrik diperkirakan merusak banyak dari mereka. Selama 24 jam ke depan, kampanye Israel terus jalan. Angkatan udara mereka udah bebas terbang di langit Teheran. Bukti pertahanan udara Iran udah babak belur. Hal ini diperkuat sama pasukan khusus dan serangan udara tambahan. Sementara itu, pasukan khusus Israel dan agen Mossad fokus kedua perburuan yang beda. Pasukan khusus yang jumlahnya makin banyak selama 12 jam terakhir, sekarang fokus buat nyari dan hancurin peluncur rudal bergerak. Operasi mereka makin intensif setelah serangan balasan dari Iran yang nebakin lebih dari 100 rudal ke Israel. Tapi serangan balasan itu telak, yang nunjukin kalau rantai komando Iran udah rusak parah. Kebanyakan rudal itu dicegah atau jatuh di luar target atau meledak di bangunan sipil yang gak ada nilainya secara militer. Ini bikin tekanan gede buat pasukan khusus Israel supaya bisa segera hancurin semua peluncur bergerak yang tersisa. Dengan Israel udah kuasain langit, Iran gak bisa lagi ngelindungin diri dari serangan udara. Drone dan pesawat tempur Israel berkeliaran di atas Tehran dan wilayah lain nyari peluncur. Pakai bom kecil, mereka hancurin peluncur rudal itu bahkan pas lagi ada di jalan raya. Mobil peluncur dihantam, dihancurin di tempat. Tapi, reaksi warga sipil Iran gak kayak yang diharap rezim. Di luar kelompok garis keras, respon publik gak kompak. Dalam 3 hari pertama konflik, postingan media sosial dan pesan dari diaspora Iran ngasih gambaran jelas. Banyak rakyat lihat serangan ini bukan sebagai perang buat nyerang rakyat Iran, tapi pukulan buat rezim yang udah brutal dan menindas selama puluhan tahun. Orang-orang Iran gak nangis buat komandan militer atau pejabat pemerintah yang tewas. Serangan udara Israel menyerang kantor-kantor media milik pemerintah. Tujuannya buat nutup mulut propaganda dan narasi yang dibentuk rezim. Sementara itu, di siang bolong di tengah kota Teheran, hal yang gak kebayang benar-benar kejadian. Agen Mossad ngeburu pemimpin militer Iran dan nembakin mereka di tempat. Israel bisa ngelacak dan nyerang pimpinan Iran bahkan sebelum perang dimulai. Tokoh-tokoh penting udah dieliminasi dan penggantinya pun juga diburu. Panglima militer baru Iran yang ditunjuk di hari pertama perang tewas di hari keempat. Disinyalir Israel udah habisin lebih dari setahun buat ngelacak para pemimpin Iran. Bahkan calon penggantinya juga udah diincar dan sekarang pengganti dari pengganti juga dihilangin. Intel Israel kayaknya udah punya akses nyaris real time ke gerak-gerik dan keputusan rezim. Dengan semua pembunuhan terarah ini, muncul satu pertanyaan besar soal konflik ini. Kenapa Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, belum disingkirin juga? Jawabannya, mungkin karena Amerika Serikat nyuruh Israel buat nahan diri. Bisa jadi Gedung Putih masih punya harapan buat hidupin lagi perundingan nuklir. Tapi jendela kesempatannya makin sempit. Faktanya Iran sekarang hampir pasti nggak akan berhenti kejar senjata nuklir. Mungkin mereka akan ngomong soal diplomasi dan ngasih sinyal ke dunia lewat pihak ketiga kalau mereka terbuka untuk gencatan senjata. Tapi di balik layar,
Strategi jangka panjang mereka beda arah. Serangan besar-besaran dari Israel bikin hampir mustahil bagi pemimpin Iran buat nerima hasilnya tanpa balas dendam. Bukannya mundur, Teheran mungkin malah bakal tambah ngotot, ngejar program nuklir mereka lebih dalam lagi, secara harfiah dan strategis. Mereka bakal bikin semua itu makin rahasia, sampai tiba waktunya mereka siap nunjukin senjata nuklir itu ke dunia. Kalau Israel nggak bisa jatuhin rezim Iran tanpa bantuan Amerika, sekarang muncul satu pertanyaan besar yang menggantung di atas Gedung Putih. Pertanyaan yang bakal nentuin arah abad ke-21. Apakah Amerika Serikat bakal ikut perang dan dorong perubahan rezim, atau mereka akan berjudi dan berharap Iran yang dipermalukan ini akhirnya mundur dari ambisi nuklirnya? Yang udah dibuktiin Israel adalah, meskipun Iran selama bertahun-tahun berkoar dan pamer militer, ternyata mereka tetap rentan. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada belas kasihan musuh yang udah bersumpah bakal mancurin mereka. Tapi, setan nuklir bisa ngubah semua itu selamanya. Dan kalau Iran sampai punya senjata nuklir, negara lain kayak Yordania, Arab Saudi dan yang lainnya, udah bilang mereka juga bakal ngembangin senjata pemusnah massa mereka sendiri. Timur Tengah bukan lagi Tom Mesiu yang cuma nunggu meledak. Sumbunya udah dinyalain. Ini bukan satu-satunya waktu Iran hampir terlibat perang besar. Subscribe Dunia Kisah agar nggak ketinggalan video selanjutnya.